Oke, kita mulai ya. Nah, mungkin hari ini kita sambung saja ke bab 12 ya, karena materinya sudah sampai sana. Nah, soal yang terbaru sudah saya share ya di Teams kelas, gitu ya. Nah, tapi mungkin materinya baru sampai yang awal-awal ya. Oke, mungkin kita mulai dari konsep dulu. Oke, mulai dari nomor satu ya. Yang A itu ditanyakan kurva ketinggian. Oke, jadi apa itu kurva ketinggian? Dia perpotongan apa dengan apa? Perpotongan permukaan Z sama dengan fxy gitu ya, dengan bidang Z sama dengan K. Oke. Nah, K-nya ini yang nanti kita variasikan ya. Nah, cari perpotongannya gimana? Tinggal kalian substitusikan. Oke. Jadi caranya substitusi Z sama dengan K ke permukaannya ya. Z sama dengan fx, y. Oke. Berarti nanti si kurva ketinggiannya akan berbentuk K sama dengan fxy. Oke. Atau mungkin ya bisa kita tuliskan fxy sama dengan K. Nah, di sini yang jadi fxy-nya apa? Ya ini ya, ruas kanan dari si persamaan permukaannya. Berarti x kuadrat ditambah y kuadrat per 4 sama dengan K. Oke. Nah, sekarang kalau saya bagi kedua ruas dengan K, apa yang terjadi? Persamaannya akan menjadi gimana nih? X kuadrat per K ditambah Y kuadrat per 4K sama dengan 1. Nah, persamaan ini mirip dengan apa ini? Ada yang tahu? Elips. Elips, betul. Elips yang bagaimana? Tentu yang pusatnya di mana? Pusatnya 0,0 ya. Jari-jarinya gimana itu? Jari-jarinya di jari-jari X-nya akar K ya. Oke. Jadi jari-jari sepanjang sumbu X itu akar K. Jari-jari sepanjang sumbu Y berarti akar 4K. Oke. Di tutorial yang lalu sepertinya kita juga sudah bahas ya. Jadi nanti kalau digambarkan, kira-kira bentuknya ya, akan seperti ini dia ya. Oke, yang ini berarti min akar K,
Ini akar K, bawahnya min akar 4K, atasnya akar 4K. Gitu ya. Kira-kira untuk ketinggian K, kurvanya bentuknya seperti ini. Oke, berarti di sini kita isikan elips ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau belum lanjut ya. Yang B, gradien dari fungsi f di titik A, B adalah apa itu? Notasi ini apa bacanya? Nabla ya, nabla atau del. Oke, nabla f A, B itu vektor yang isinya apa? Vektor yang isinya turunan-turunan parsial dari f ya, di titik A, B. Jadi turunan parsial f terhadap x di A, B. Terus komponen keduanya itu adalah turunan parsial terhadap y di A, B. Gitu ya. Oke. Nah, yang C, turunan f pada arah U di titik P itu dinotasikan seperti ini, turunan berarah. Nah, turunan berarah itu sendiri nilainya gimana? Oh, ini notasinya kurang ya, harusnya DU F di P. Gimana? Turunan berarah F di titik P itu adalah nabla atau del F di P di dot dengan siapa? Dot dengan vektor arah ya. Oke. Dengan U-nya harus vektor apa? Vektor satuan ya. Vektor satuan itu apa? Vektor yang panjangnya satu. Oke. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu. Oke, lanjut. Yang D. Dengan menggunakan aturan rantai, jika Z sama dengan fxy dan X sama dengan GST, Y sama dengan HST, maka do Z do T sama dengan. Nah, ini kita punya Z-nya itu fungsi dua variabel, lalu X dan Y-nya itu juga fungsi dua variabel. Maka turunan parsial Z terhadap T itu sama dengan apa? Turunan parsial Z terhadap X dulu, lalu dikalikan turunan parsial X terhadap T, kita jumlahkan dengan turunan parsial Z terhadap variabel satunya, Y, dikalikan dengan turunan parsial Y terhadap T. Gitu ya. Oke. Oke, lalu yang E. Vektor gradien, yaitu nabla F di titik P adalah vektor apa dari bidang singgung permukaan ini? Dia adalah vektor normal ya. Vektor normal bidang singgung di titik P. Oke. Jadi kalau misalkan kita punya permukaan ya di bidang, sorry, permukaan di ruang, misalkan ini permukaannya,
Lalu kita misalkan punya titik ya, yang hijau ini. Nah, lalu kalau kita buat bidang yang menyinggung titik P, menyinggung permukaan Z sama dengan fx y di titik P, kira-kira yang hijau muda ini ya. Nah, maka si bidang yang hijau muda akan punya vektor normalnya sama dengan nabla F di P ya. Jadi ingat vektor normal itu apa? Vektor normal adalah vektor yang tegak lurus dengan suatu bidang ya. Biasanya dinotasikan pakai N. Nah, si N-nya ini sama dengan nabla F di P. Gitu. Oke, itu telah konsep. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Oke, buat sketsa dari permukaan Z sama dengan fxy. Oke, tapi ini eh, permukaannya nggak semuanya bentuknya seperti ini ya. Oke, nah mungkin kita pilih yang C saja. Nah, untuk menggambarkan atau mensketsa permukaan di ruang, itu yang bisa kita gambar hanya sketsa di oktan pertama ya. Nah, apa maksudnya oktan pertama? Jadi oktan pertama itu adalah daerah di ruang dengan nilai X, Y, dan Z-nya semuanya positif. Jadi hanya di sini saja yang bisa kita gambar. Ya, karena agak sulit kalau menggambarkan semuanya, nanti malah jadi membingungkan. Gitu. Nah, untuk menggambar atau mensketsa permukaan, kita perlu yang namanya trace ya, atau jejak. Jadi trace itu nanti ada tiga. Yang pertama ada trace di bidang XY dulu. Oke. Nah, untuk mencari trace di bidang XY, berarti kita substitusi Z sama dengan 0 ke persamaannya. Oke. Kalau kita punya persamaan seperti ini, berarti kalau disubstitusi Z sama dengan 0, kita peroleh apa? X kuadrat ditambah Y kuadrat per 4 ditambah 0 kuadrat sama dengan 1. Berarti kita peroleh X kuadrat ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Nah, sekarang ini adalah grafik apa dia?
Mungkin bisa saya tuliskan seperti ini. X kuadrat per 1 kuadrat ditambah Y kuadrat per 4 itu bisa ditulis sebagai 2 kuadrat sama dengan 1. Gambar apa ini? Dia adalah elips ya. Elips yang bagaimana? Pusatnya di mana? 0,0 ya. Terus jari-jarinya, jari-jari sepanjang sumbu X-nya adalah 1, jari-jari sepanjang sumbu Y-nya adalah 2. Jadi kalau kalian gambarkan, nanti akan seperti ini ya. Sepanjang sumbu X-nya 1, sepanjang sumbu Y-nya 2. Oke. Nah, sekarang ini kan trace di bidang XY. Jadi perpotongan, jadi trace itu sebenarnya perpotongan ya. Perpotongan si permukaannya dengan bidang XY. Oke, mungkin saya perlu tuliskan dulu ya. Trace itu apa? Oke, dengan bidang koordinat ya. Nah, ada 3 bidang koordinat ya. Ada bidang XY, XZ, dan YZ. Oke. Nah, sekarang ternyata perpotongan dengan bidang XY-nya bentuknya elips yang seperti ini. Oke, berarti kita bisa lihat di sini. Kalau kita gambarkan di sini, jadi perpotongan dengan bidang XY-nya dia bentuknya elips ya. Jadi seperti ini. Kalau digambarkan mungkin hanya sebagian saja. Nah, ini. Di sini berarti berapa? 1 ya. Di sini 2. Kebayang ya? Jadi sebenarnya kita hanya menggambar bagian yang sini saja. Yang sini kita gambarkan di ruang. Jadi seperti ini. Oke. Nah, berikutnya kita gambarkan lagi trace di bidang yang lain, di bidang koordinat yang lain. Oke, misalkan di bidang XZ, berarti kita substitusikan Y sama dengan 0 ya, ke persamaannya. Sehingga kita peroleh apa? X kuadrat ditambah 0 kuadrat per 4 ditambah Z kuadrat sama dengan 1. Nah, kita peroleh bentuknya jadi X kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 1. Nah, ini persamaan apa ini? Ini persamaan lingkaran ya. Oke, mungkin saya pakai warna lain saja. Lingkaran yang bagaimana? Pusatnya 0,0, terus jari-jarinya 1 ya. Oke. Nah, tapi nanti menggambarnya itu di bidang XZ. Berarti sumbu mendatarnya X, sumbu tegaknya Z. Lingkarannya kira-kira seperti ini ya.
Nah, di sini min satu, ini min satu, satu, dan di sini satu. Oke. Nah, lalu kita coba gambarkan di ruang ya. Nah, untuk menggambarkan di ruang, berarti kita pilih bagian dari lingkaran yang X dan Z-nya positif saja. Berarti yang ini. Oke. Karena kan kita mau menggambarnya di oktan pertama ya. Berarti kira-kira seperti ini. Oke. Nah, gini ya. Berarti di sini harusnya satu. Oke. Nah, terakhir kita gambarkan trace atau jejak di bidang YZ berarti ya. Nah, di bidang YZ berarti kita substitusi apa? Substitusi X-nya yang nol sekarang. Berarti jadinya nol kuadrat ditambah Y kuadrat per 4 ditambah Z kuadrat sama dengan satu, sehingga kita peroleh persamaannya jadi seperti ini. Y kuadrat per 4 ditambah Z kuadrat sama dengan satu, atau bisa kita tuliskan dalam bentuk Y kuadrat per 2 kuadrat ditambah Z kuadrat per satu kuadrat sama dengan satu. Nah, kalau teman-teman lihat, persamaan ini tuh mirip dengan yang ini, ya kan? Hanya beda variabel. Jadi sebenarnya dia adalah persamaan elips juga ya. Pusatnya sama saja. No, sorry. Harusnya pakai warna lain saja. Ini aja deh. Oke, elips yang pusatnya sama 0,0. Nah, tapi yang beda adalah jari-jari. Oke, dilihat di sini variabelnya. Jari-jari sepanjang sembunyinya adalah 2 ya. Oke, mungkin kita tulis RY sama dengan 2. Lalu jari-jari sepanjang sumbu Z adalah 1. Jadi kita tulis RZ-nya 1. Nah, kalau kita gambar, oke, mungkin sekarang yang mendatar itu sumbu Y saja, yang tegaknya Z. Oke. Jadi kalau digambarkan kira-kira seperti ini. Sorry. Nah, gitu ya. Oke, jari-jari sepanjang sembunyinya 2, berarti di sini 2, di kiri min 2, atas bawahnya min 1, atasnya 1 ya. Gitu. Nah, lalu seperti yang tadi, untuk menggambarkan di ruang, kita hanya ambil bagian Y dan Z yang positif ya. Berarti di sini. Oke, kita gambar bagian ini di ruang ya. Koordinat 3 dimensi, berarti kita gambar bagian yang sininya. Terus, sebentar. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sehingga kita sudah punya sketsanya ya sekarang ya. Jadi ini adalah permukaan X kuadrat ditambah Y kuadrat per 4 ditambah Z kuadrat sama dengan 1. Gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu menggambarkan suatu permukaan ya.
Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjut ya. Nomor 4, menentukan daerah definisi atau domain. Mungkin kita ambil yang C saja. Fxy sama dengan ln dari 1 ditambah y kuadrat dikurang x kuadrat. Nah, kalau ada bentuk logaritma, syarat yang harus dipenuhi agar logaritma terdefinisi apa? Syaratnya apa? Syaratnya adalah yang di dalam logaritma harus harus apa? Harus positif ya. Oke. Karena si logaritma itu kan terdefinisinya di bilangan real positif. Akibatnya kita harus memenuhi syarat. Oke, ini daerah asal, yaitu apa? 1 ditambah y kuadrat dikurang x kuadratnya harus lebih besar dari 0. Oke ya. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita punya bidang XY, gimana caranya kita menentukan daerah yang memenuhi syarat warna ungu? Caranya adalah kita harus menggambarkan kurva pembatasnya dulu ya. Oke, maksudnya apa kurva pembatas? Jadi dia sebenarnya adalah kurva yang membatasi daerah asal dengan daerah yang bukan ya, yang bukan daerah asal. Oke. Nah, sekarang di sini untuk menggambar kurva pembatas, kalian ganti saja tanda pertidaksamaannya menjadi sama dengan. Oke, jadi di sini kurva pembatasnya itu 1 ditambah y kuadrat dikurang x kuadrat sama dengan 0. Oke, pindahkan seluruh variabel ke ruas kanan. Berarti 1 sama dengan x kuadrat min y kuadrat, gitu ya. Atau bisa kita tulis ya x kuadrat min y kuadrat sama dengan 1. Nah, kalau kalian ingat, ini apa? Bentuk ini apa ini? Persamaan apa? Mungkin bisa saya tulis seperti ini, x kuadrat per 1 kuadrat dikurang y kuadrat per 1 kuadrat sama dengan 1.
Dia adalah persamaan hiperbola ini ya. Nah, hiperbola yang bagaimana? Hiperbola yang horizontal. Lalu dia, kalian bisa cek bahwa dia memotong sumbu X ya, kalau yang horizontal ya. Di titik, ada dua titik, 1,0 dan -1,0 ya. Oke. Jadi kalau kalian gambarkan nanti seperti ini hiperbolanya. Oke. Nah, di sini -1, di sini 1. Oke. Oke. Kita udah gambarkan kurva pembatasnya ya. Sekarang pertanyaannya, daerah mana yang termasuk ke daerah asalnya? Apakah yang di tengah atau daerah yang di samping si hiperbola? Yang ini dan yang ini. Oke. Cara menentukannya gimana? Cara menentukannya adalah kita lakukan semacam uji titik ya. Oke, misalkan kita ingin menguji apakah daerah yang tengah ini masuk atau tidak ke daerah asalnya. Berarti caranya adalah dengan memilih salah satu titik yang ada di tengah. Misalkan saya pilih yang tengah ini ya, titik 0,0. Lalu si 0,0 saya masukkan ke sini, oke, ke ruas kirinya. Lalu dicek apakah dia lebih besar dari 0 atau tidak. Gitu. Oke, kalau saya pilih titik 0,0, maka kalau disubstitusikan ke ruas kirinya, ruas kiri dari syarat dari asal memenuhi atau tidak itu kira-kira. Jadi di sini kan X-nya 0, Y-nya 0. Jadi 1 ditambah 0 kuadrat min 0 kuadrat sama dengan 1, dia lebih besar dari 0. Berarti ini memenuhi ya. Oke. Berarti harusnya daerahnya nanti yang di tengah ini. Nah, tapi gimana kalau misalkan kita ambil daerah yang di samping? Misalkan di sini, ini titik 2,0 ya. 2,0 kita coba. Berarti ini X-nya 2, Y-nya 0 ya. Hati-hati jangan kebalik. T 1 ditambah 0 kuadrat min 2 kuadrat. Ini berarti dia min 3 ya. Dan ini kurang dari 0, maka dia tidak memenuhi. Oke, berarti yang memenuhi hanya yang di tengah-tengah saja. Berarti yang ini ya, si daerah asalnya ya, gitu. Oke. Nah, mungkin mengilustrasikannya karena ini tandanya lebih besar ya, lebih besar tidak ada sama dengannya, maka sebetulnya titik-titik sepanjang kurva pembatas itu tidak masuk ke daerah asal. Maka mungkin menggambarnya harus dalam garis putus-putus saja ya. Jadi dibuat putus-putus. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, gitu. Oke.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjut ya. Nah, sekarang sketsa kurva ketinggian. Kita pilih yang C. Nah, tadi untuk mencari kurva ketinggian, berarti kita eh, menggambarkan apa? Menggambarkan kurva, oke, fxy sama dengan k ya, untuk beberapa variasi k atau nilai. Oke, karena tadi kan kurva ketinggian adalah perpotongan antara eh, permukaan z sama dengan fxy dengan bidang ya, bidang z sama dengan k. Oke, berarti untuk permukaan kita, yaitu permukaan Z sama dengan Y-1 per X tambah 1 kuadrat. Nah, yang ini yang jadi fxy-nya sebenarnya adalah yang ini ya. Kita gambarkan Y-1 per X ditambah 1 kuadrat sama dengan K. Oke, mungkin di sini aja ya keterangannya. Nah, kita mulai dari K sama dengan -1. Berarti kalau K-nya diganti -1, kita peroleh persamanya jadi Y-1 per X ditambah 1 kuadrat sama dengan -1. Berarti Y-1 sama dengan -1 dikali X ditambah 1 kuadrat. Oke. Nah, ini persamaan apa ini?
Parabola. parabola ya. Dengan titik baliknya di mana? Atau puncaknya? Mungkin kalau kita tuliskan seperti ini, bisa ya, Y-1 sama dengan min satu kali X min 1. Ya, berarti dia parabola. Kalian bisa cek ya, parabola yang cekung kemana nih berarti? Karena di depan sini ada konstanta negatif, berarti dia cekung ke bawah. Oke, dengan puncaknya, kalian bisa cek nanti puncaknya di min 1,1 ya. Oke, karena dari sini, ini min 1, di sini min 1, di sini min 1 ya. Sebenarnya titik-titik ini jadi puncaknya, gitu. Oke, nah mungkin nanti menggambarnya bersamaan ya dengan yang lain ya, di satu bidang yang sama. Oke, nah sekarang untuk K sama dengan 0. Berarti persamaannya menjadi Y-1 per X tambah 1 kuadrat sama dengan 0. Kalikan kedua ruas dengan 0, kita peroleh Y-1 sama dengan 0, berarti persamaannya adalah Y sama dengan 1. Oke ya. Nah, persamaan Y sama dengan 1, grafiknya bentuknya apa? Garis horizontal ya. Nanti dia memotong sumbu Y di titik 0,1 harusnya ya. Oke. Nah, mungkin saya gambarkan tiga saja, tiga nilai K, nanti yang K sama dengan 2 kalian coba ya. Nah, K sama dengan 1 itu berarti Y-1 per X tambah 1 kuadrat sama dengan 1, berarti Y-1 sama dengan, oke, 1 kali ya. 1 dikalikan X tambah 1 kuadrat, dan ini bisa kita tuliskan juga dalam bentuk Y-1 sama dengan 1 dikali X min 1 kuadrat. Biar kita bisa lihat si puncaknya secara langsung ya. Oke, nah yang seperti ini bentuknya apa? Bentuknya parabola juga. Tapi bedanya apa dengan yang sebelumnya? Kecekungannya ya. Kalau yang sebelumnya dia cekung ke bawah karena ada konstanta negatif ya di sini ya. Tapi kalau di sini konstantanya positif. Berarti dia parabola yang cekung ke atas. Nah, puncaknya sama di min 1,1. Nanti kalian bisa cek ya. Oke. Nah, yang K sama dengan 2 nanti dicoba sendiri. Harusnya sama. Parabola yang cekung ke atas, puncaknya sama juga. Bedanya hanya dia lebih melengkung harusnya. Nanti ya. Oke. Nah, untuk menggambarkan kurva ketinggian atau kurva kontur, itu kalian menggambarnya di satu bidang koordinat yang sama. Jadi bukan dibuat masing-masing, tapi di satu bidang yang sama. Seperti ini.
Jadi mungkin yang pertama pakai warna ungu kalian gambarkan ini. Oke, parabola yang cekung ke bawah puncaknya di -1,1. Oke, kalau ini 1, di sini -1, kebalik ya, -1,1. X-nya -1 harusnya. Y-nya 1. Nah, untuk yang ungu ini, ya kalian gambar aja parabola yang cekung ke bawah, puncaknya di -1,1. Oke, kira-kira begitu ya. Hmm, oke. Nah, terus jangan lupa dikasih keterangan ya. Jadi si kurva ini tuh kurva ketinggian untuk K sama dengan -1 tadi ya. Ini, K sama dengan -1. Lalu untuk yang K sama dengan 0, dia kan bentuknya garis horizontal. Jadi kalian gambar garis saja. Nah, seperti ini ya. Ini K sama dengan 0. Oke. Nah, terus yang untuk K sama dengan 1, kalian gambar yang ini. Parabola yang cekung ke atas, puncaknya di -1,1. Oke, berarti ini untuk K sama dengan 1. Gitu ya. Oke. Nah, mungkin lebih bagus kalau nanti kalian lengkapi si titik potong ini ya. Oke, kira-kira begitu untuk menggambar kurva ketinggian. Ada pertanyaan dulu? Oke. Nah, mungkin kita sambung ke nomor 7 aja, turunan parsial ya. Oke, tentukan semua turunan parsial pertama dari fungsi di bawah ini. Yang A dulu deh. Oke, karena ini fungsi dua ubah atau dua variabel, berarti turunan parsialnya ada dua. Yang pertama, turunan parsial terhadap X, biasa dinotasikan pakai F subscript X ya. Oke, sama dengan, ingat, kalau kita mau menurunkan secara parsial, artinya kita hanya menganggap variabel yang kita turunkan itu hanya yang X saja untuk turunan parsial terhadap X. Selain X berarti dianggap konstanta. Oke. Nah, sekarang turunan dari X kuadrat terhadap X itu adalah 2X. Oke. Berikutnya, turunan parsial min 2XY tapi terhadap X. Berarti di sini Y yang ini dianggap konstanta. Variabelnya hanya X ya. Berarti turunan dari min 2 kali konstanta dikali X itu adalah
min 2Y. Oke. Berikutnya, yang suku yang ini, turunan parsial 3Y kuadrat terhadap X, karena suku ini hanya memuat variabel Y saja, berarti bisa kita anggap sebagai konstanta. Berarti turunannya 0 ya, turunannya 0. Oke, mungkin saya tulis dulu deh, 0. Ditambah, yang 4X diturunkan terhadap X, ya biasa saja, berarti 4 ya. Oke, berikutnya yang ini, min 5Y turunkan terhadap X, jadi 0. Terus 6 turunkan terhadap X, 0 juga. Berarti kita peroleh turunan parsial F terhadap X itu adalah 2X min 2Y tambah 4. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang turunan parsial terhadap Y. Nah, kalau kita menurunkan secara parsial terhadap Y, berarti kebalikannya. Kita anggap variabelnya itu hanya Y, yang selain Y dianggap konstanta. Oke, berarti yang pertama, turunan parsial F terhadap turunan parsial X kuadrat terhadap Y, berarti dia kan hanya memuat variabel X. Berarti dianggap konstanta semua. Turunan dari konstanta itu adalah 0. Oke, dikurang. Nah, suku yang ini, turunan parsial 2XY terhadap Y sekarang. Berarti si 2X-nya dianggap konstanta. Berarti turunan dari konstanta dikali Y itu adalah si konstantanya ini. Berarti 2X. Oke, tambah. Yang ini hanya ada variabel Y, berarti diturunkan biasa ya. Jadi 6Y. Oke, sebelahnya. Yang ini hanya ada variabel X, berarti dianggap konstanta, turunan konstanta itu adalah 0. Oke, yang ini min 5Y, biasa saja berarti min 5 ya. Terakhir turunan dari konstanta itu 0, sehingga kita peroleh secara keseluruhan turunan F terhadap Y itu adalah min 2X tambah 6Y min 5. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita coba ke variasi yang lain. Mungkin yang aturan rantainya sekarang. Jadi pada fungsi dua variabel itu kita juga bisa menerapkan aturan rantai ya untuk menurunkan komposisi dari fungsi. Jadi kalau kita misalkan fxy itu misalkan fungsi komposisi u dengan v ya. Seperti ini bentuknya, ada fungsi luarnya tapi hanya fungsi satu variabel, dan fungsi dalamnya itu fungsi dua variabel. Maka nanti eh, turunan parsial terhadap X, nanti kalian turunkan dulu yang luar,
Berarti U aksen di V. Nah, baru belakangnya dikalikan turunan parsial fungsi yang dalam tapi terhadap X ya. Oke. Nah, turunan parsial terhadap Y-nya itu juga serupa. Berarti turunkan dulu yang luar, dihitung di V, baru belakangnya dikalikan turunan V terhadap Y. Nah, gampangnya seperti ini ya. Nah, kalau kita terapkan ke yang C, fxy sama dengan ln dari x kuadrat min y kuadrat. Berarti di sini kita bisa mendekomposisi f-nya jadi u komposisi v. Jadi kita misalkan v-nya adalah yang di dalam sini ya. Oke. Sehingga kita peroleh vxy-nya sama dengan x kuadrat min y kuadrat gitu ya. Nah, berarti fungsi luarnya apa? Fungsi luarnya u sama dengan, ya kita bisa tuliskan ln misalkan ln x gitu ya. Hanya fungsi satu variabel. Oke. Oh, sorry, ini fungsi satu variabel. UX saja. Berarti kalau mau menurunkan F terhadap X, ya kita pakai yang ini ya. Oke. Nah, tapi mungkin kita turunkan dulu masing-masingnya. Kita cari U aksennya dulu. Turunan dari ln itu adalah 1/X ya. Terus yang V, kita cari juga. Turunan parsial V terhadap X itu adalah apa? 2X ya. Oke, turunan parsial V terhadap Y itu adalah min 2Y. Oke, ini caranya sama seperti yang tadi ya. Oke, terus gimana ini? Turunan parsial F terhadap X. Berarti kalian bisa hitung U aksen di V dikalikan Vx ya. Berarti hitung U aksen di V-nya berapa? V-nya adalah X kuadrat min Y kuadrat dikalikan Vx atau turunan V terhadap X itu adalah 2X. Oke, berarti ini sama dengan U aksennya tadi 1/, ya. 1/, berarti jadi 1/, X kuadrat min Y kuadrat dikalikan 2X. Dan ini sama dengan 2X/, X kuadrat min Y kuadrat. Gitu. Nah, terus yang turunan parsial F terhadap Y, caranya serupa. Berarti jadi U aksen di V dikalikan VY. Oke. Berarti ini U aksen di X kuadrat min Y kuadrat dikalikan VY-nya itu adalah min 2Y. Ini ya, VY-nya. Oke, U aksennya tadi 1/, berarti 1/, X kuadrat min Y kuadrat dikalikan min 2Y. Oke, berarti sama dengan min 2Y per X kuadrat min Y kuadrat. Oke, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu.
Kalau di turunan parsial, variabel y-nya jadi kayak konstanta semua ya. Iya, jadi variabel yang selain yang mau kita turunkan itu dilihat sebagai konstanta. Gitu. Oke, Kak. Terima kasih. Oke. Oke, kita lanjutkan ke yang ini deh, aplikasinya. Tentukan kemiringan kurva hasil perpotongan permukaan ini dengan bidang ya. Jadi yang A kalau diilustrasikan itu kira-kira seperti ini. Misalkan ya, misalkan permukaannya seperti ini, misalkan. Lalu ada bidang Z apa? Bidang Y sama dengan 2 Ini misalkan yang putus-putus ini bidang eh, Y sama dengan 2 ya. Berarti dia memotong sumbu Y di 2. Nah, tentu eh, perpotongan antara permukaan dengan bidang itu akan menghasilkan kurva perpotongan. Oke, yaitu yang oranye ini. Oke, kebayang ya. Nah, sekarang hmm, di salah satu titik, yaitu titik 3,2,1, ini misalkan titik P. Nah, misalkan P-nya ada di sini, misalkan ya. Nah, dari titik P ini kita bisa membuat suatu garis singgung. Oke, misalkan garis yang hijau ini. Oke, kebayang ya. Ini misalkan L1. Nah, di kelas harusnya sudah dijelaskan bahwa kemiringan dari L1 itu akan sama dengan turunan parsial ya dari si permukaannya. Oke. Nah, karena di sini bidang Y sama dengan 2 itu kita menganggap si Y-nya konstan ya. Berarti nanti kita turunkan terhadap X ya di titik P. Gitu. Oke. Jadi kemiringan ini garis L1 itu adalah turunan parsial Z terhadap X tapi dihitung di V. Di titik ini ya maksudnya ya. Di 3,2,1. Oke, nah sekarang kita coba hitung dulu. Oke, Z sama dengan akar 18
min X kuadrat min 2Y kuadrat. Nah, untuk menurunkan ini, kita misalkan dulu yang dalam sebagai V. Oke, jadi idenya sama seperti yang sebelumnya ya. Ini kita misalkan V, lalu do Z do X itu sama dengan do Z do V dikalikan do V do X ya. Jadi kita turunkan dulu terhadap V, lalu kita kalikan belakangnya dengan turunan yang dalam, turunan V terhadap X. Gitu. Terus, hingga di sini kan sebenarnya kita bisa tulis ulang Z sama dengan akar V dan V sama dengan 18 min X kuadrat min Y kuadrat. Oke, akar V itu kan sama dengan V pangkat setengah. Oke ya. Nah, sekarang coba diturunkan turunan Z terhadap V. Turunan V pangkat setengah apa? Berarti setengah V pangkat min setengah ya. Oke, dikalikan turunan V terhadap X. Berarti yang ini kalian turunkan terhadap X. Berarti jadinya hanya min 2X saja ya. Karena turunan dari 18 dan min Y kuadrat itu 0. Nah, berikutnya jangan lupa dikembalikan. Setengah dikalikan V, 18 min X kuadrat min Y kuadrat. Oke, ini pangkat min setengah dikalikan min 2X. Oke ya. Nah, sekarang dengan menggunakan ini, oke, mungkin kita bisa sederhanakan dulu ya. Ini duanya bisa dicoret, lalu dengan menggunakan aljabar, kalian bisa mengubah ini jadi X per akar gitu ya. 18 min X kuadrat min Y kuadrat. Karena ini kan ada pangkat min setengah ya. Pangkat min setengah itu 1/akar. Oke, karena pangkat setengah itu akar, ada minusnya jadi 1/. Nah, sekarang kita tinggal hitung gradiennya. ML1 berarti do Z do X di titik 3,2,1. Berarti kita masukkan X-nya 3, Y-nya 2, Z-nya 1. Di 3 per akar 18 min berapa? X kuadrat, berarti 3 kuadrat min 2 kuadrat. Berarti ini 3 per akar 18 dikurangi 9 dikurangi 4. Berapa itu? 18 dikurangi 13 ya. Berarti sekitar 3 per akar 5 gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Itu mestinya minus 2Y kuadrat. Minus 2Y. Yang mana? Oh iya, sorry. Ya, Minus, oke. yang do Z Oh ke iya, do X. iya, iya, sorry, sorry. Ah, iya. Minus 2Y ya.
Oke, berarti salah semua ini. Oke, salah hitung. Berarti ini jadi gimana? Dua kali ya. Nah, gini. Berarti 2 kali 4 8. Berarti ini 3 per akar satu ya. Berarti 3. Oke, terima kasih koreksinya. Nah, nanti yang B kalian coba ya. Tapi yang B itu ilustrasinya gimana? Oke, nanti menghitungnya kalian coba ya. Kalian coba sendiri, saya ilustrasikan saja. Jadi misalkan ini ada permukaannya sama seperti yang di samping. Terus yang di samping itu yang bedanya adalah kita memotongkan permukaan kita itu dengan bidang X sama dengan 3. Mungkin pakai warna ini aja. Misalkan yang biru muda ini bidang X sama dengan 3 ya. Nah, tentu kita akan punya kurva yang merupakan hasil perpotongan ya. Oke, di sini ini 3 ya. Kalau yang tadi di sininya 2. Oke. Nah, sekarang kita punya titik P yang sama. Misalkan di sini ya. Ini P. Nah, maka kita bisa buat garis singgung yang menyinggung kurva warna biru di titik P. Misalkan garisnya saya namakan L2 ya. Nah, ini misalkan L2. Nah, gradien garis L2, oke, itu akan sama dengan turunan Z terhadap Y ya. Karena sekarang yang dianggap konstan itu adalah X-nya. Oke. Lalu dihitung di P. Berarti nanti kalian hitung turunan Z terhadap Y di titik berapa? P ya, 3,2,1. Nah, nanti dicoba ya. Oke. Oke, mungkin kita coba lanjut dulu ke materi berikutnya ya.
Kita coba ke limit ya. Mulai dari menghitung limit. Oke, yang paling mudah untuk menghitung limit, kita bisa langsung mensubstitusikan. Oke, seperti contohnya yang A ya. Kalau ada bentuk polinom seperti itu, polinom dalam dua variabel, untuk menghitung limit x, y menuju 2,1 dari xy ditambah y pangkat 3, nanti tinggal disubstitusikan saja. 2 dikali 1 ditambah 1 pangkat 3, hasilnya 3. Oke. Nah, tapi kalau yang B, itu caranya agak beda ya. Kenapa? Karena, oh ini masih bisa ya. Masih bisa nggak kalau langsung disubstitusikan? Ya, sepertinya masih ya. Yang nggak bisa adalah yang D. Oke, kita coba yang D deh. Oke, menuju 0,0. Nah, kalau yang D, kita langsung melakukan substitusi, nanti kita akan memperoleh apa itu? Bentuknya jadi 0/0 ya. Nah, tapi ini kan limit dalam dua variabel. Meskipun kalian mendapatkan bentuk 0/0, kalian nggak bisa pakai L'Hopital ya, sehingga harus pakai cara lain. Caranya adalah memfaktorkan yang pembilangnya. Berarti ini sama dengan limit x, y menuju 0,0. Nah, kira-kira pembilangnya kalau difaktorkan jadi apa bentuknya? Jadi x kuadrat tambah y kuadrat dikalikan x kuadrat min y kuadrat. Oke, nanti bisa kalian cek ya. Memfaktorkan bentuk ini kan ya aljabar biasa ya, di matematika satu udah harusnya. Nah, berikutnya kita bisa sederhanakan bentuknya ya. Ini kalau kalian lihat di atas ada x kuadrat tambah y kuadrat, di bawah ada juga bisa dicoret. Oke, sehingga kita peroleh bentuknya jadi limit x, y menuju 0,0, sisanya tinggal x kuadrat min y kuadrat. Nah, ini bisa langsung disubstitusi ya. Jadinya 0 kuadrat min 0 kuadrat sama dengan gitu ya. Oke. Oke, lanjut ya. Yang E sekarang.
E pangkat X kuadrat tambah Y kuadrat min 1 per X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, kalau ada bentuk seperti ini gimana? Kalian bisa lakukan substitusi. Oke. Oke, substitusi X sama dengan R cos T dan Y sama dengan R sin T. Maka akibatnya X kuadrat ditambah Y kuadrat itu akan sama dengan R cos T dikuadratkan ditambah R sin T dikuadratkan. Dan ini sama dengan R kuadrat cos kuadrat T tambah R kuadrat sin kuadrat T. R kuadratnya bisa saya kelompokkan ya. Jadi cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T. Nah, kita tahu berdasarkan identitas trigonometri, cos kuadrat tambah sin kuadrat 1. Berarti ini sama dengan R kuadrat. Nah, kenapa kita lakukan ini? Karena kita mau mengubah limit dua variabel menjadi satu variabel. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa jika titik X, Y itu dua-duanya menuju 0,0, maka karena ini ya, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, akibatnya kalau X-nya menuju 0, Y-nya juga menuju 0, ya R-nya akan menuju 0 juga. Gitu. Oke ya. Nah, berikutnya gimana? Kita ubah si limit ini jadi limit dalam satu variabel. Jadinya limit R menuju 0 dari E pangkat R kuadrat dikurang 1 per R kuadrat. Gitu ya. Nah, menghitung ini gimana? Kalian bisa pakai L'Hopital ya. Karena apa? Karena ini sebenarnya adalah bentuk 0 per 0. Oke, dalam satu variabel ya. Oke, coba diturunkan. Berarti ini jadi limit R menuju 0 dari turunan E pangkat R kuadrat terhadap R. Oke, bisa pakai aturan rantai ya. E pangkat R kuadrat dikalikan 2R. Oke, yang bawah diturunkan terhadap R jadinya ya 2R. Nah, di atas ada 2R, di bawah ada 2R, bisa di cancel ya. Jadinya limitnya sama dengan limit R menuju 0 dari E pangkat R kuadrat saja. Jadi sama dengan E pangkat 0 kuadrat sama dengan 1. Gitu ya. Jadi ini alternatif lain, kalau kalian nggak bisa memfaktorkan, bisa saja variabelnya diganti ya, menggunakan substitusi ini. Gitu. Oke, sampai sini aman.
Oke, kelamaan kita lanjut. Oke, nomor 12 ini sering muncul ya di kuis atau ujian menunjukkan bahwa limit tidak ada. Hmm, kita pilih yang C deh. Nah, untuk menunjukkan suatu limit itu tidak ada, caranya adalah dengan menghitung limit sepanjang lintasannya atau limit sepanjang kurva yang melalui titik yang dilimitkan. Oke, jadi kalau yang C, itu titik yang dilimitkan itu adalah 0,1. Oke, kalau kita gambar titiknya, berarti X-nya 0, Y-nya 1. Berarti si titik itu ada di sini ya. Oke. Nah, sekarang apa itu limit sepanjang lintasan atau limit sepanjang kurva? Artinya kita coba hitung limit ini dengan mendekati dari kurva-kurva yang melewati titik oranye ini. Nah, yang paling gampang adalah kita mendekatinya dari suatu garis. Misalkan garis yang ini, yang hijau atau sumbu Y. Sumbu Y itu garis apa sebenarnya? X sama dengan 0 ya. Di yang pertama kita dekati dari garis X sama dengan 0. Atau kita hitung limit sepanjang garis X sama dengan 0. Nah, menotasikannya, berarti X-nya kalian ganti jadi 0 ya. Di limit 0, Y menuju 0,0. Nah, sekarang seluruh variabel yang ada X-nya diganti dengan 0. Berarti 2 kali 0 kali Y-1 per 0 kuadrat ditambah Y-1 kuadrat gitu ya. Berarti ini sama dengan limit 0, Y menuju 0,0. Yang atas 2 kali 0 kali Y-1 ya 0 ya. Terus kita bagi dengan Y-1 kuadrat. 0 dibagi suatu bilangan yang bukan 0, ya jadi 0 ya. Oke, berarti ini limit dari 0 hasilnya adalah 0. Oke, ingat limit dari konstanta itu hasilnya konstanta. Gitu ya. Itu kalau didekati dari garis X sama dengan 0. Nah, alternatif lain, kita coba dekati dari garis yang ini. Ini garis apa? Ini garis Y sama dengan 1. Nah, kalau hasil perhitungan limit sepanjang garis ini, ketika kita mendekati dengan garis yang lain, hasil limitnya berbeda, maka kita bisa buktikan eh, limit ini tidak ada. Kita coba dekati dari garis Y sama dengan 1. Di notasinya mirip seperti yang tadi ya. Cuma Y-nya diganti 1. Berarti jadi limit X,1 menuju 0,1 dari 2 X. Nah, semua yang ada Y diganti jadi 1. 1 - 1 per X kuadrat ditambah 1 - 1 kuadrat.
Oke, berarti ini sama dengan limit x, 1 menuju 0,1. Nah, yang atas 2x dikali 1 - 1. Nah, 1 - 1 ini kan 0 ya. Berarti 2x kalian kalikan dengan 0, ya jadi 0. Nah, tapi bawahnya x kuadrat ditambah 0, ya x kuadrat. Ya. Oke. Nah, ini 0 dibagi x kuadrat, x-nya itu kan sebenarnya bukan 0, tapi suatu bilangan yang dekat dengan 0. Berarti 0 dibagi bilangan yang tidak 0, ya hasilnya 0 ya. Oke, berarti ini sama saja dengan melimitkan si 0 ini. Dan ternyata hasilnya ya 0. Gitu. Nah, ternyata nih hasilnya masih sama ya. Hasilnya masih sama. Berarti kita belum bisa membuktikan bahwa limit ini tidak ada. Nah, terus gimana? Kita harus pilih kurva yang lain ya. Kurva yang lain yang melalui titik 0,1. Nah, misalkan saya bisa pilih garis yang miring sekarang. Kita bisa pilih garis yang miring. Hmm, oke. Jadi yang seperti ini. Yang miring, misalkan ini garis Y sama dengan X ditambah 1. Oke. Nah, kalian bisa cek bahwa Y sama dengan X tambah 1 melalui 0,1 dengan mensubstitusikannya ya. Oke, nah kita coba dekati dari garis atau sepanjang garis Y sama dengan X tambah 1. Berarti nanti variabel Y itu kalian ganti semuanya dengan X tambah 1. Termasuk limitnya ya. Jadi menuliskannya limit X, X tambah 1 ya. Jadi Y-nya diganti dengan X tambah 1. Oke, ini menuju 0,1 dari 2X kali. Ingat tadi, ada Y-1 berarti X tambah 1 min 1 gitu ya. Per X kuadrat ditambah X tambah 1 min 1 kuadrat. Ingat semua yang ada Y-nya diganti X tambah 1. Oke, kita coba hitung. Ini sama dengan limit X, X tambah 1 menuju 0,1. Yang atas kalau dihitung 2X dikali yang ini. Yang di dalam kurung ini kan berarti kan X saja ya. X tambah 1 min 1 jadi X saja. Oke, yang bawah X kuadrat tambah, ini jadi X saja. Dikuadratkan, berarti jadinya limit X, X tambah 1 menuju 0,1. 2X kali X itu adalah 2X kuadrat per X kuadrat ditambah X dikuadratkan, ya 2X kuadrat juga. Oke, bisa dicoret ini ya, disederhanakan. Oke, jadinya limit X, X tambah 1 menuju 0,1. Nah, ini kalau disederhanakan jadi 1. Oke, limit dari suatu konstanta 1, ya hasilnya 1. Gitu ya. Oke. Nah, ternyata kalau kalian lihat di sini udah beda ya hasil limitnya ya dengan yang sebelumnya. Berarti kita sudah bisa menunjukkan bahwa limitnya tidak ada. Jangan lupa disimpulkan. Oke. Mungkin kita menyebutnya limit sepanjang ya. Oke, karena limit sepanjang garis
berapa tadi? Ini X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1 itu berbeda dengan limit sepanjang garis Y sama dengan X tambah 1, maka kita bisa simpulkan limit di atas tidak ada. Gitu ya. Oke. Kalau yang sepanjang garis X sama dengan 0 dan garis Y sama dengan 1, itu nilai limitnya 0, dan itu berbeda dengan yang sepanjang garis Y sama dengan X tambah 1, yaitu 1. Oke, nanti yang lain silakan dicoba ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu dari kalian? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan saja ya sesi tutorial hari ini. Nanti kita akan coba sambung ke tutorial berikutnya. Oke, oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Boleh meninggalkan Zoom ya. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama.